Saudara-saudari terkasih, barangkali pernah membaca di surat kabar atau menonton di televisi atau juga menonton di channel YouTube kisah seorang anak yang mencari orang tuanya. Siapa ayah dan ibunya? Mungkin sudah lama sekali. Ada yang baru puluhan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, dan ada yang lebih. Mereka berpisah macam-macam. Mungkin karena kemiskinan, mungkin juga karena perang, mungkin juga karena diadopsi. Tetapi sang anak berusaha mencari siapakah ayah dan ibunya. Ketika ketemu dan mereka berjumpa, dan biasanya perasaan mereka campur aduk. Mereka berpelukan dan menangis, sedih, tetapi sekaligus gembira. Kerinduan yang sudah berpuluh-puluh tahun sekarang terobati. Sang anak akhirnya bertemu dengan ayah dan ibunya. Ia tahu sosok seperti apakah ayah dan ibunya. Dia tidak mempedulikan siapakah ayahnya itu. Apakah ayahnya itu lusuh, ringkih, sudah sakit-sakitan, atau gagah, masih sehat. Dia berpelukan, dia menerimanya. Saudara-saudari terkasih, dari kisah ini saya memiliki refleksi. Masing-masing kita memiliki silsilah latar belakang keluarga. Tetapi juga sekaligus kita memiliki silsilah dalam rohani. Kita adalah anak Allah. Ketika kita dibaptis, anugerah silsilah itu sudah kita dapatkan. Dalam Roh Kudus kita dilahirkan kembali menjadi putra-putri Allah. Maka refleksi dan pertanyaan sekaligus, apakah saya mencari Bapa saya, Ibu saya, Tuhan Allah, yang memberikan kehidupan kepada saya, yang menyelamatkan saya, yang melindungi saya, memelihara saya? Apakah Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, mencari dan mengenal Tuhan Allah, nenek moyang kita, dalam silsilah secara spiritual, secara rohani? Bacaan pertama hari ini berbicara mengenai silsilah Yesus. Dia berasal dari keturunan Yehuda. Tetapi sangat menarik dalam bacaan pertama ini, Yakub memiliki anak dari Lea itu 6 orang. Dan Yehuda ini bukan anak pertama, tetapi anak keempat. Tetapi justru Yakub memberkati Yehuda ini dan mengatakan kepadanya bahwa di antara saudara-saudaranya dialah yang terpuji. Musuh-musuhnya bisa dia kalahkan dengan gagah perkasa. Tidak ada yang bisa menaklukkan dia. Dan dari tongkat kerajaannya tidak akan beranjak seseorang yang hebat, yang luar biasa. Nanti kita tahu bahwa Yehuda ini melahirkan turun-temurun Raja Daud. Dan kita tahu nanti Raja Daud itu silsilah dari Yesus Kristus sendiri. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan silsilah Yesus. Injil hari ini dibuka dengan Yesus anak Daud, anak Abraham. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, kepada Daud, bahwa akan lahir Mesias, terpenuhi di dalam diri kedua orang ini, Raja Daud dan Abraham. Dan Raja Daud dan Abraham ini spesial sekali di dalam kitab suci. Raja Daud,
raja yang disegani oleh bangsa Israel. Abraham adalah bapak orang beriman. Dia taat, dia setia. Disuruh oleh Allah pergi ke tanah terjanji, dia pergi. Disuruh oleh Allah mempersembahkan anaknya, dia persembahkan. Kendati satu-satunya, dia taat, dia setia, dia melaksanakan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil juga hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus lahir di tengah manusia, dalam sejarah manusia. Kalau sudah berbicara mengenai manusia ini, berarti tidak sempurna, tidak ideal. Manusia dalam silsilah Yesus Kristus ini juga jatuh dalam dosa. Kadang tidak setia, mereka melawan Allah. Ini pesan untuk kita. Tidak ada nenek moyang kita yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Maka Paus Fransiskus mengatakan, "Hei istri, Anda tidak menikahi suami yang sempurna. Hei suami, Anda tidak menikahi istri yang sempurna. Hei orang tua, Anda tidak melahirkan anak-anak yang sempurna. Hei anak-anak, Anda tidak memiliki orang tua yang sempurna." Tetapi kesempurnaan kita datang dari Allah kalau kita saling mengampuni, kalau kita saling memperhatikan, kalau kita sabar menghadapi siapapun. Di dalam Injil hari ini juga kita mendengarkan tidak hanya disebut laki-laki, tetapi perempuan. Ini agak aneh dalam sejarah Yahudi. Mengapa biasanya yang disebut adalah laki-laki, tetapi disebutkan perempuan. Tamar, Rut, Rahab, Maria, istri Uria. Dan kita tahu Rut, Tamar, Rahab, istri Uria bukan juga perempuan-perempuan yang sempurna. Tetapi mereka bertobat. Mereka kembali kepada Allah dan mendengarkan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Yesus memiliki silsilah manusiawi, tetapi sekaligus juga dia memiliki silsilah ilahi. Kalau Yesus sungguh manusia, juga dia sungguh Allah. Kita akan mendengarkan itu dalam kisah bagaimana Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Dia adalah putra Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun sama. Kita memiliki silsilah manusiawi, tetapi sekaligus kita memiliki silsilah rohani. Saat kita dibaptis, kita menerima silsilah itu. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bertanya dalam diri kita, Tuhan, apakah aku ini sudah menyadari bahwa aku pun adalah anak Allah, anak Yesus Kristus, sudah disaturagakan oleh Yesus Kristus, sudah diserupakan dengan Kristus, sudah digabungkan dengan gereja. Apakah identitasku ini sama dengan aktivitasku? Apakah identitasku ini tampak dalam aktivitasku sehari-hari dimanapun aku berada? Saudara-saudariku, marilah kita siap menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ia lahir di tengah kita, kita yang tidak sempurna ini. Maka marilah kita menyempurnakan hati kita, membersihkan hati kita, menyambut Dia yang akan datang, penebus kita.